Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Karangsokon, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Karangsokon, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk bertatap muka di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif, di mana diseminasi ini adalah merupakan pengimbasan atau penyampaian ide-ide gagasan yang akan dilaksanakan oleh seorang guru penggerak, dan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah pembiasaan di mana pembiasaan itu adalah pembiasaan yang positif, pembiasaan yang baik. Di sekolah kita sudah membiasakan banyak hal, di antaranya anak-anak setiap kali datang ke sekolah bersalaman dengan guru, kemudian guru-gurunya juga menyapa murid dan bersalaman, kemudian menyapanya dengan penuh ramah dan penuh senyum. Ini diantaranya yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Konsep inti budaya positif ini yang termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Sedangkan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu merupakan salah satu paradigma positif, paradigma pembelajaran baru, di mana di sini kita menginginkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Sedangkan yang keenam, berkebinekaan global. Dalam paradigma baru, dalam kegiatan pembelajaran ini adalah berdiferensiasi, di mana anak-anak itu harus diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Sebab pada diri anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Artinya anak-anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda juga. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru itu, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu istilahnya disiplin positif?
Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi anak yang memiliki nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu pembiasaan yang baik. Baik itu berupa kata-kata ataupun sikap. Anak-anak dibiasakan dengan bertutur kata yang baik, tidak jorok, berkata dengan temannya harus dengan kata-kata yang baik, apalagi dengan gurunya. Setiap ketemu gurunya memanggil salam, kemudian bersalaman. Itu dari segi sikap. Makanya di sekolah kita penanaman budaya positif seperti halnya anak-anak datang setiap hari bersalaman dengan guru, itu supaya ada interaksi positif antara guru dengan muridnya. Jadi guru pun juga demikian. Guru bisa menyapa murid dengan senyum, dengan sapa, bahkan menanyakan kabarnya bagaimana hari ini, bagaimana kondisi kesehatannya hari ini, dan lain sebagainya. Guru menyapa dengan ramah dan sopan. Itu bentuk pembelajaran kepada anak untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin positif. Kemudian guru selalu mengawasi bagaimana tutur kata anak-anak dengan temannya yang lain. Kalau anak berkata kotor, kita sebagai guru harus memberikan kontrol kepada anak-anak untuk tidak mengulangi hal yang sama. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Ya. Jika seorang anak kebutuhannya tidak terpenuhi, maka kemungkinan negatif yang akan terjadi. Seperti halnya sedih, anak itu marah, anak itu malas, kemudian bahkan anak itu bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai positif, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu karena ada beberapa kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, kalau kita melihat anak didik kita ada yang nakal, ada yang sering marah-marah, ada yang bertindak di luar batas kontrol, mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar pada diri manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia memiliki kebutuhan ini. Ini adalah kebutuhan yang paling penting. Yang pertama kali yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang pertama makanan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau datang ke sekolah dengan perut yang lapar? Jadi kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian pakaian. Anak-anak harus memiliki pakaian yang layak pakai. Anak-anak bisa menjadi tidak percaya diri jika memiliki pakaiannya tidak sama dengan teman-temannya. Kemudian tempat tinggal yang layak. Bagaimana anak-anak bisa bersekolah dengan baik kalau rumahnya tertimpa banjir, tertimpa musibah dan lain sebagainya, atau bahkan tidak punya tempat tinggal. Kemudian keamanan dan kesehatan. Keamanan itu sangat penting dan sangat perlu. Anak-anak bersekolah dengan rasa bahagia, dengan senang bersekolah karena melihat kondisi sekolahnya aman. Aman dari apa? Aman dari perilaku teman-temannya, tidak ada bully. Jadi anak tidak ada rasa malas untuk bersekolah karena teman-temannya selalu lingkungannya tercipta lingkungan yang bersahabat, teman-temannya bergaulnya dengan baik. Jadi tidak ada pertengkaran. Yang tua menghormati yang menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua. Ini rasa aman. Dan yang paling penting adalah rasa aman dari perlakuan kita sebagai seorang guru. Anak-anak
tidak merasa takut kepada kita sebagai guru. Ya, mungkin kita sering membentak anak, sering memukul anak dan lain sebagainya. Itu salah satu tindakan yang menurut mereka mungkin tidak aman. Jadi kan kadang-kadang anak-anak ada tidak sekolah karena sering dibully oleh temannya. Seperti kasus kemarin pernah terjadi, anak-anak sampai beberapa hari tidak masuk di kelas 5 itu ternyata kasusnya mereka dibully oleh teman-temannya. Nah, itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Anak-anak merasa tidak nyaman, merasa tidak aman bersekolah, sehingga beberapa hari tidak masuk. Sehingga saya perlu datang ke rumah, berkonsultasi, berkolaborasi dengan orang tuanya, meminta klarifikasi apa alasan dan bagaimana tindak lanjut dari anak yang bermasalah itu. Tuh, alhamdulillah sekarang anak-anaknya sudah aktif kembali dan bersekolah dan juga sudah berteman dengan teman-temannya yang lain. Jadi bertahan hidup ini kebutuhan yang pertama pada diri setiap anak. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Setiap anak memiliki perasaan ingin diterima, ingin dikasih sayangi. Oleh sebab itu, pada saat kita mengajar di kelas, kita tidak boleh mendiskriminasikan salah satu anak. Tidak boleh menyayangi hanya sebagian anak saja. Satu contoh, ada anak yang memang memiliki kemampuannya luar biasa, anak yang cerdas, ada anak yang kemampuannya sedang, ada anak yang memiliki kemampuan rendah. Kemudian guru hanya memperhatikan mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi. Itu tidak boleh. Karena setiap peserta didik itu membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan setiap person anak itu membutuhkan perhatian kita. Jika kita memperhatikan anak itu merasa dihargai, merasa berharga di hadapan gurunya, siapapun itu anaknya. Jadi anak-anak itu ada pendekatan secara personal. Anak itu didekati satu persatu, bahkan sering menyebut namanya. Itu bisa menjadi anak itu menjadi percaya diri. Karena ini kebutuhan manusia adalah merasa diterima. Anak itu merasa betul-betul oleh gurunya dihargai. Ada anak yang memiliki keterbelakangan mental seumpamanya, atau anak yang sering memiliki rasa malu yang tinggi sehingga dia malas untuk mengekspresikan perasaannya. Itu kita dekati anak-anak itu. Karena kadang-kadang kita tidak peduli kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang merdeka dan anak-anak yang kreatif. Itu. Jadi setiap anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penghargaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan didengar. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar, yaitu ingin dihargai. Anak-anak juga ingin dihargai. Anak-anak mungkin kalau seperti murid kita Indah, itu kadang-kadang butuh perhatian dari kita, butuh penghargaan dari kita, sehingga setiap dia datang ke sekolah, dia cari perhatian bagaimana guru itu menghargainya dia, gitu. Jadi menghargai kreativitasnya. Jadi sejelek apapun kreativitas anak, itu kita harus menghargainya. Paling tidak kita memberikan support agar anak supaya mereka lebih semangat lagi dalam berekspresi. Anak menggambar semuanya, padahal gambarnya jelek, tapi kita tidak boleh mengatakan oh ini jelek, ini kurang baik. Tidak boleh. Kita harus menghargai kreativitas mereka, karena memang sudah kemampuannya. Mungkin setiap anak itu akan berusaha melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, melaksanakan dengan yang terbaik. Akan tetapi hasilnya yang mungkin tidak sama dengan yang punya teman-temannya. Asal anak sudah berkreasi apapun itu bentuknya, maka kita harus menghargai. Itu bentuk penghargaan supaya anak bisa terpenuhi setiap kebutuhannya. Ya. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Setiap anak itu butuh kebebasan. Oleh sebab itu
untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat tepat sekali kita terapkan di pendidikan kita. Artinya apa? Anak-anak itu bisa memilih, bahkan memilih pelajaran-pelajaran yang memang dia sukai. Anak itu kadang-kadang pandai di dalam matematika, anak-anak itu pandai di dalam bahasa Indonesia, dan pandai dimilikinya di Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Setiap anak itu bisa dipersilahkan memilih apa yang memang menjadi pilihannya untuk dikembangkan sendiri-sendiri. Ya, itu kebebasan anak untuk memilih. Jadi anak diberi kebebasan. Kemudian yang paling penting lagi adalah anak-anak diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi guru bisa saja memancing, memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Kemudian setiap anak menjawabnya, dan setiap jawaban anak itu kita tampung. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa, dan lain sebagainya. Anak-anak itu butuh kesenangan. Oleh sebab itu yang dibutuhkan kita sebagai guru adalah memberikan pembelajaran kepada anak agar anak senang terhadap diri kita sebagai seorang guru. Yang kedua, kita harus memiliki metode pembelajaran yang membuat anak itu senang, karena ini kebutuhan. Anak itu senang belajar, otomatis anak itu akan menjadi antusias dan semangat dalam belajarnya. Tapi kalau anak itu bosan melihat gurunya saja sudah melakukan seumpamanya, maka guru itu, anak-anak itu akan malas untuk belajar, malas untuk mengembangkan ekspresinya dan lain sebagainya. Jadi kesenangan itu sangat dibutuhkan. Akan tetapi bukan berarti kita mengikuti kesenangan-kesenangan yang negatif. Kadang-kadang anak-anak kan disuruh pulang pagi itu senang, tapi itu kan tidak positif, itu malah hal yang negatif. Tapi kita sebagai guru harus mengarahkan agar anak memiliki kesenangan dalam belajar. Pertama, kita sebagai seorang guru sering senyum, sering menyapa murid, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar pada setiap murid yang mungkin ini perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Kemudian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia berperilaku, bersikap, itu ada motivasinya. Apa yang memotivasi perilaku manusia? Apa yang memotivasi anak didik kita sehingga anak itu menjadi rajin? Apa motivasinya? Anak itu semangat belajar, apa motivasinya? Ada 3 motivasi yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak memiliki motivasi. Dia taat dengan peraturan. Dia mengikuti perintah gurunya. Dia semangat dalam belajar. Mungkin dia memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak disiplin memakai seragam yang lengkap karena dihukum. Ada yang seperti itu. Jadi motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, yang memotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin anak itu semangat belajarnya supaya mendapatkan penghargaan, mendapat juara 1, mendapat juara 2, dan lain sebagainya. Pokoknya mendapatkan ranking atau penghargaan dari gurunya. Paling tidak mendapatkan penghargaan baik itu ucapan baik dan lain sebagainya. Jadi ada motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling tepat. Kita sebagai seorang pendidik harus mengarahkan ini agar anak memiliki motivasi yang ketiga ini. Anak itu rajin, anak itu mengikuti peraturan sekolah, anak itu taat terhadap aturan-aturan yang dibuat di kelas. Itu karena memang muncul dari dirinya sendiri ingin menjadi anak yang baik, bukan karena ada teguran hukuman dari guru, bukan karena ada penghargaan dari guru, tidak. Karena apa? Karena yang 1 dan 2 ini karena merupakan motivasi eksternal. Jika motivasi eksternal itu tidak ada, maka anak itu kembali kepada asal mulanya. Ya. Tapi
Tapi kalau anak memiliki motivasi yang ketiga, yaitu berangkat dari kesadaran dirinya untuk menjadi lebih baik, itu yang tepat. Jadi ada tidak adanya penghargaan, ada tidak adanya hukuman, maka anak itu akan tetap mengikuti apa yang menjadi keharusan yang dia pilih, menjadi anak yang baik. Ini motivasi yang terbaik dari ketiga motivasi itu. Makanya di sekolah kita memang tidak ada istilahnya juara. Kenapa? Karena juara itu hanya sebagai penghargaan sementara. Jika tidak ada penghargaan juara 1, juara 2, nanti semangat belajarnya anak itu akan menjadi kurang. Karena bukan berangkat dari perasaan dirinya. Bahkan juara itu memberikan ranking kelas itu dapat menghukum. Menghukum siapa? Menghukum anak itu sendiri. Artinya anak itu merasa tersiksa dirinya untuk juara terus dan juara. Dan teman-temannya yang ingin mendapatkan juara itu juga seperti itu, merasa terhukum dengan keinginan-keinginan itu. Dan motivasi yang seperti itu juga dapat memutuskan hubungan. Jadi bisa saja teman dengan temannya itu saling bermusuhan. Kenapa? Karena temannya yang juara, oh itu juara, dengan dekat-dekat orang yang juara, atau yang juara semakin menjauh kepada yang tidak juara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu motivasi yang paling tepat memang yang nomor 3, yaitu motivasi yang berangkat dari dirinya sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol ya dalam kegiatan kita, pembelajaran kita. Ada 5 posisi kontrol. Nanti dari yang 5-5-nya kita masuk yang mana? Atau salah satu dari yang 5 ini. Tuh. 1 menghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Menghukum ini cenderung bersifat fisik. Yang pertama menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi kata-katanya sedikit membentak. Kalau kamu tidak mengikuti peraturan saya, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Penghukum. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi anak-anak itu seakan-akan merasa dihukum oleh gurunya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi guru yang memiliki perasaan terhukum itu, buat cara saya adalah yang paling tepat. Tuh, mungkin di sini ada ilustrasi gambaran bagaimana posisi seorang guru yang menjadi penghukum. Nangan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, ini salah satu contoh posisi penghukum. Guru yang berada di posisi penghukum, yang pertama biasanya menghardik, ya. Yang kedua menunjuk-nunjuk. Jadi senantiasa murid ditunjuk akan kesalahannya.
kemudian berkacak pinggang, dan yang terakhir adalah biasanya membentak. Nah, ini posisi penghukum. Kemudian dampak dari penghukum, murid menjadi pendendam. Mungkin kita pernah ingat dulu waktu kita sekolah, bagaimana kita sering dihukum oleh guru kita. Sampai saat ini kadang-kadang masih ingat, saya pernah dijemur di lapangan sampai panas, atau saya pernah dipukuli oleh guru. Itu masih teringat. Ada rasa dendam pada diri murid itu jika kita melakukan posisi ini. Kemudian murid tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Ya, kalau pendidikan agama sering melakukan hukuman, mungkin anak-anak nanti takut dengan pendidikan agama. Ya, bisa saja kalau pelajaran agama ada masuk. Ya, kan sering pelajaran sekarang apa bu, bahasa Inggris, dah masuk bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris begini, ini pernah saya alami sendiri. Mungkin karena kegiatannya posisi gurunya adalah posisi penghukum. Jadi anak bukan malah taat terhadap apa yang dilakukan oleh guru atau menjadi lebih baik, tapi murid malah menjadi pendendam. Ini di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain, orang yang disayanginya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi merasa bersalah, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi murid merasa dirinya bersalah dengan apa yang dia lakukan. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat gurunya menderita. Tuh. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, dampak negatifnya adalah identitas gagal. Jadi anak didik itu merasa dirinya gagal, merasa dirinya selalu bersalah, kemudian rendah diri. Karena dirinya sudah merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri, kemudian menarik diri dari lingkungan. Mungkin anak-anak itu akan sering menyendiri dan lain sebagainya. Karena sudah di mentalnya sudah merasa dirinya orang yang gagal dan orang yang selalu bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, jadi sifatnya lebih merasa teman, jadi muridnya menjadi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi posisi teman itu hanya ketergantungan, ya. Dia merasa diperhatikan, mengikuti peraturan sekolah dan sebagainya jika bersama guru itu. Jika dengan guru yang lain mungkin akan berbeda. Ini kalau posisi teman. Oke, di sini juga ada videonya sebagai ilustrasinya. Kenapa sama ini masih yang membedakan mana yang posisi penghukum, pembuat dasar bersalah dan sebagainya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi posisi teman ini akrab antara guru dengan murid. Jadi segala hal yang menjadi kesalahan murid itu bisa dinego gitu. Jadi guru bisa memaklumi apa yang akan terjadi kepada murid. Tapi posisi sebagai teman ini ada dampak juga. Posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau atau menghangatkan suasana. Jadi tidak ada ketegangan antara guru dengan murid, meskipun muridnya sudah jelas-jelas melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran dari peraturan, tapi gurunya tetap berperilaku ramah, berkomunikasinya juga santai. Akan tetapi dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Jadi hanya tergantung kepada guru itu, ya, bukan mungkin kepada guru yang lain tidak bersikap seperti itu. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kenapa? Karena murid itu merasa selalu dibantu oleh gurunya. Setiap ada pelanggaran atau melakukan kesalahan, dia merasa dibantu, sehingga murid itu tidak lagi menjadi anak yang mandiri. Ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Kamu tahu tidak peraturannya apa? Kalau seumpamanya ada anak yang melanggar peraturan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seumpamanya ada anak yang datangnya terlambat atau anak sering membuli temannya, maka kaitannya adalah dengan peraturan-peraturan. Jadi itu pemantau, diukur dengan peraturan-peraturan yang ada. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Mungkin kita sering mencatat, wah, nah ini sudah salah satu kali,
2 kali dicatat lagi 2 kali. Kemudian jika anak itu melanggar lagi, kemudian ini kamu sudah 3 kali melanggar ini, terus kamu bagaimana? Jadi ukurannya adalah catatan-catatan atau penghitungan-penghitungan. Ini mungkin di sini juga ada ilustrasinya, meskipun dengan posisi yang sama, orang yang sama, tapi dialognya yang berbeda. Nanti kan kita bisa hafal. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Jadi biasa aja. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasinya. Nah, ini posisi memantau. Seperti tadi, ukurannya jam berapa masuknya, kenapa terlambat, kemudian ada konsekuensi. Jadi ukurannya adalah peraturan-peraturan dan juga konsekuensi. Dampak posisi, dampak negatifnya dari pemantau ini adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Orang yang melakukan kebaikan, mengikuti peraturan dan lain sebagainya karena merasa dirinya dipantau terus, ya, ini akan seperti ini. Anak itu tidak mandiri. Jika ada peraturan diikuti, jika tidak ada peraturan maka itu akan menjadi sebaliknya, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kembalikan kepada murid sehingga murid itu berpikir solusi apa yang harus diberikan oleh murid itu sendiri. Seperti kita menemukan anak yang melanggar sebuah peraturan kelas yang kita buat, seumpamanya membuang sampah sembarangan atau lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada murid lagi. Dan ini istilahnya restitusi, Bapak Ibu. Jadi dari posisi kontrol yang 5 itu yang paling ideal adalah di posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ada juga ilustrasinya di sini sebagai referensi kita sebagai manajer. Jadi posisi ibu ini mulai dari sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan di sini yang terakhir adalah sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pada posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampak posisi dari manajer, murid mandiri, kemudian yang ketiga percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi pada posisi ini adalah posisi yang ideal. Seharusnya guru adalah sebagai manajer, di mana setiap anak yang memiliki kesalahan, pertama kita harus menstabilkan dulu kenapa anak itu bisa berbuat salah, kemudian anak itu diberikan kesempatan untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira apa solusinya untuk tidak mengulang perbuatan yang sama. Dilanjutkan kepada yang ketiga, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti halnya yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau kita menghadapi hal-hal yang dilakukan oleh anak, pelanggaran atau sesuatu yang tidak baik, maka kita sebagai guru harus bersikap sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini. Langkah-langkah yang dilakukan di segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam artian kita memastikan dulu apakah anak itu menyadari atas kesalahan yang dilakukan. Suatu contoh seperti halnya yang pernah saya demonstrasikan kemarin kepada salah satu anak di tugas karya yang sebelumnya, bahwa saya membuat sebuah kasus ya, di mana ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian pada saat itu saya menanyakan, benarkah kamu membuat sampah tidak pada tempatnya? Anak itu mengakui atas kesalahannya itu. Kemudian seorang guru menstabilkan identitas kesalahannya itu, yaitu dengan mengatakan tidak apa-apa, bahwa setiap orang bisa saja berbuat kesalahan. Akan tetapi setiap orang yang berbuat salah tidak harus diulangi kedua kalinya dan seterusnya. Jadi identitas gagal yang dilakukan oleh anak itu distabilkan oleh guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan atau ungkapan-ungkapan yang sekiranya anak itu tidak merasa dirinya itu gagal. Yang kedua adalah menvalidasi tindakan yang salah. Dari tindakan yang dilakukan kita harus validasi.
Ya. Eh, Kamu melakukan membuang sampah sembarangan, menurut kamu itu perbuatan yang salah apa tidak? Anak itu akan mengatakan, oh iya itu adalah perbuatan yang salah. Jadi anak itu dihadapkan kepada perbuatannya sendiri dan diakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas. Kira-kira kesalahannya itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas? Kita sebagai seorang guru kan harus membuat ini. Sekarang itu bukan istilahnya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau dulu istilahnya kesepakatan kelas, tapi sekarang adalah istilah baru yaitu membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu dibuat oleh murid bersama guru. Jadi perbedaannya dengan peraturan dan keyakinan kelas itu sangat berbeda sekali. Kalau peraturan adalah suatu undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh guru. Ya, itu hanya yang membuat hanya satu orang, guru atau dari sekolah. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi ini langkah untuk segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Seperti kasus yang pernah saya buat adalah tentang membuang sampah sembarangan. Kemudian langkah yang ketiga ditanyakan kepada anak, kira-kira apa yang kamu lakukan itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas? Jadi anak-anak itu diarahkan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Maka anak itu akan mengakui, oh iya saya melanggar keyakinan kelas. Kemudian setelah itu diminta anak itu supaya mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Kira-kira perbuatan kamu itu bagaimana cara memperbaikinya? Di situ. Jadi anak-anak akan berpikir bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Itu langkah-langkah institusi. Seperti halnya yang contoh narik yang terlambat itu, guru kan menanyakan kira-kira langkah apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Sehingga narik memberikan solusinya sendiri, yaitu dengan menyetel alarm lebih pagi atau memberikan membantu kepada ibunya atau kakaknya agar membangunkan lebih pagi lagi. Situ. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga institusi adalah memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti halnya yang dijelaskan di depan bahwa kesalahan yang dibuat oleh setiap orang itu memiliki alasan. Jadi kita harus menstabilkan kesalahan itu sendiri. Anak datang terlambat tentunya mesti punya alasan. Apa alasannya datang terlambat? Anak membuang sampah sembarangan pasti punya alasan. Apa alasannya membuang sampah sembarangan di situ? Jadi guru harus merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi setelah kita identifikasi kesalahan, kemudian validasi tindakan yang salah ini menanyakan apa alasannya, kenapa bisa berbuat seperti itu, kebutuhan apa anak yang masih belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga institusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi anak akan memiliki pilihan-pilihan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentunya dengan bantuan guru. Kemudian yang terakhir dari sesi ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kita seharusnya setiap kelas itu punya keyakinan yang harus dipatuhi. Ada beberapa kriteria dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Ya.
bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan universal, berupa pernyataan universal. Jadi bisa di kondisi apapun dan bagaimanapun. Ini yang dimaksud dengan berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak membuat dengan pernyataan tidak boleh. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak ada kata-kata negatif seperti tidak, seperti itu. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya, menghargai waktu, saling menghargai antar teman. Jadi di situ yang harus kita buat kemudian ditempel berupa pernyataan yang universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi bersifatnya kan universal, menyeluruh. Ya, agar anak-anak bisa mengingat. Kalau terlalu banyak, nanti anak-anak kan sulit untuk mengingatnya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kita mau kelas yang bagaimana? Anak yang ramah, sekolah yang indah dan lain sebagainya. Sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas itu dilibatkan semua anak. Bisa anak-anak itu membuat kelasnya mau seperti apa. Seperti pernah saya dulu membuat sebuah kesepakatan kelas, ya, sebelum keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas itu anak-anak dilibatkan. Kira-kira anak-anak mau kelas yang bagaimana? Macam-macam anak-anak. Mau kelasnya yang tidak ramai, mau kelasnya yang bersih, mau kelasnya yang rapi dan lain sebagainya. Di situ. Nanti dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak, guru memfilter, ya, membagi mana yang pantas untuk dijadikan keyakinan kelas dan disatukan. Kemudian berubah bahasa-bahasa yang dari anak itu menjadi kalimat-kalimat yang positif yang berdasarkan dari kalimat yang diberikan oleh anak itu sendiri. Kemudian contoh, ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Hormati semua orang. Jadi menghormati semua anak. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Kerjasama dan kolaborasi. Kemudian tepat waktu dan disiplin, menjaga kebersihan dan kerapian. Jadi dari lima ini kan mudah untuk anak-anak ingat. Tapi ini sifatnya sudah universal. Ya, hormati semua orang. Jadi anak-anak itu akan menghormati temannya yang lain. Ya, tidak saling mencaci maki dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini merupakan sisi terakhir. Ini adalah video inspirasi Ritmo, cetci.
Oke, dari ilustrasi terakhir tadi mungkin Bapak Ibu sudah dapat berimajinasi kira-kira guru itu tipe guru yang bagaimana dan seharusnya guru itu bagaimana, sehingga tidak ada penyesalan di belakang harinya. Ya, jadi dari ilustrasi itu menggambarkan seandainya guru kita sebagai seorang manajer, mungkin kita akan menanyakan dulu alasannya kenapa anak itu terlambat, tentunya memiliki alasan-alasan. Nah, sehingga guru itu lebih bijak dalam memberikan tindakan-tindakan kepada anak itu sendiri. Kira-kira ini yang dapat bisa sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.